Bagaimana tanggapan dari kubu Fahri Hamzah terkait dengan rencana dari PKS untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK? Saya langsung akan berbincang dengan Mujahid Al-Latif, kuasa hukum dari Fahri Hamzah. Selamat pagi, Pak Mujahid. Selamat pagi. Ya, Pak Mujahid, ada rencana bahwa PKS akan mengajukan PK atau peninjauan kembali atas putusan MA yang menolak kasasi PKS. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, yang pertama saya mau klarifikasi dulu yang tadi bahwa kami menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung ini pada tanggal 3 Januari tahun 2019 yang lalu. Yang kedua terkait dengan soal rencana mereka untuk melakukan permohonan peninjauan kembali, silakan saja, itu adalah hak hukumnya. Tetapi upaya hukum peninjauan kembali itu tidak menghalangi untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah ada. Jadi kami menghargai itu hak hukum yang dimiliki oleh para tergugat, para pemohon kasasi. Tapi pada saat yang sama, hak kami adalah karena putusan ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, inkrah van geweest, maka pelaksanaan eksekusi adalah sesuatu yang sudah merupakan suatu keharusan. Demikian. Ya. Pak Mujahid, sebelum saya menanyakan soal terkait eksekusi ini begitu, ada tanggapan dari kubu PKS yang menyatakan heran begitu karena putusan dari MA ini berjalan begitu cepat begitu dan akhirnya memutuskan untuk menolak. Komentar Anda seperti apa? Tidak cepat, ini waktunya sudah cukup lama. Proses kasus ini pertama mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan April tahun 2016, diputuskan pada bulan Desember tahun 2016 untuk tingkat pengadilan negeri. Kemudian diputuskan pada bulan Oktober untuk tahun 2017 di pengadilan tinggi, dan kemudian diputuskan pada bulan Juli, dan baru kemudian kita dapatkan salinannya pada bulan Juli 2018, kemudian kita dapatkan salinannya pada bulan Januari tahun 2019, dan ini sesuatu yang normal-normal saja, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Oke. Tapi kemudian terkait dengan eksekusi begitu ya, kita tahu bahwa ada harus bayar ganti rugi material sebesar 30 miliar, kemudian juga membatalkan pemecatan Fahri, baik itu dari partai dan juga DPR. Tapi sejak Agustus begitu, sampai sekarang belum ada pergerakan untuk eksekusi sejumlah sanksi ini. Bagaimana sebenarnya yang diharapkan oleh kubu Fahri Hamzah terhadap eksekusi ini? Kami kemarin telah melayangkan surat kepada para pihak tergugat, meminta kepada mereka untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Harapan kami, mereka akan cepat untuk menanggapi dan segera merealisasikan surat kami, yaitu melaksanakan putusan. Dalam hal mereka nanti tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka kami akan segera mengajukan surat kepada pengadilan negeri, meminta atau mengajukan permohonan eksekusi. Tetapi harapan kami dalam waktu 1 minggu ke depan itu para tergugat akan menindaklanjuti surat yang telah kami kirimkan. Oke, 1 minggu ke depan sejak tanggal berapa? Artinya 1 minggu ini akan jatuh di tanggal berapa? Kami hitung mulai dari kami mengirimkan surat kemarin, dan setelah itu kalau tidak juga ada realisasi atau tidak ada tanggapan dari pihak mereka, maka kami akan mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, seandainya kemudian ada argumentasi bahwa eksekusi ini atau tindakan secara sukarela untuk membayar ganti rugi atau mengeksekusi putusan itu adalah karena proses PK ini masih berjalan. Apakah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan selain tadi mengajukan surat ke PN? Yang pertama dulu ini, bagi semua pihak harus paham dulu bahwa boleh, tadi saya ulangi, melakukan PK, tetapi siapapun sudah tahu bahwa upaya hukum PK itu tidak menghalangi eksekusi. Karena itu kami ingin menyampaikan pesan kepada mereka, mari kita memberikan contoh kepada masyarakat. Karena mereka ini adalah figur publik, tokoh politik yang mesti bisa memberikan contoh kepada pihak lain. Nah, karena salah satu bentuk ketaatan kita kepada negara hukum adalah melaksanakan isi putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan adalah suatu perintah yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Baik, Pak Mujahid, sempat ada pernyataan begitu dari Fahri Hamzah bahwa pernah mengancam akan menyita gedung atau aset PKS jika kemudian tindakan sukarela ini tidak dilakukan. Apakah ini mungkin atau benar akan dilakukan jika benar-benar tidak akan ada tanggapan sukarela dari PKS? Tahapannya kalau seandainya tadi kan kalau tidak ada tanggapan dari para tergugat, kemudian kita mengajukan surat permohonan eksekusi dan tidak ada juga tanggapan,
maka langkah selanjutnya adalah mengajukan sita eksekusi. Nah, tentu yang akan dilakukan penyitaan adalah harta aset yang dimiliki oleh para tergugat. Nah, untuk aset-aset itu tentu saja kita perlu melakukan penelusuran mana saja aset yang kira-kira bisa dari sisi nilai itu bisa sesuai dengan putusan dari pengadilan tersebut. Baik, itu bisa dilakukan terkait ganti rugi material, imaterial 30 miliar rupiah begitu. Tetapi ada hal krusial lain, yaitu mengembalikan keanggotaan baik itu partai maupun DPR terhadap Fachri Hamzah. Apa langkah yang akan dilakukan pihak kuasa hukum dari Fachri Hamzah seandainya eksekusi ini juga tidak segera berjalan? Di dalam putusan pengadilan itu memang disebutkan bahwa tadi saya mengatakan ada seluruh keputusan dan yang dibuat oleh para tergugat itu dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum. Nah, tentu saja karena ini dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum, maka seluruh keputusan itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Jadi Bang Fachri atau Pak Fachri Hamzah akan tetap seperti apa adanya. Pak Fachri tetap sah sebagai anggota DPR, tetap sah sebagai wakil ketua DPR sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada tahun 2019 nanti. Baik, terima kasih Pak Mujahid Al Latif, kuasa hukum dari Fachri Hamzah sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.